pengertiannya, filsafat Islam adalah sistem berpikir tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam yang dituangkan ke dalam Al-Quran dan hadis. Apa sih tujuan Islam mengajarkan akan filsafat? Yang pertama, agar setiap muslim memiliki wawasan yang luas, menyeluruh, teratur, dan terpadu. Yang kedua, agar kita selalu bertanya dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir, agar kita tidak cepat puas terhadap prestasi yang telah kita raih. Pengaruh Islam terhadap ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, tentu isafat mempengaruhi ilmu-ilmu lain, sehingga semua ilmu membutuhkan cara berpikir isafat. Tidak terkecuali ilmu-ilmu keislaman, seperti fikih, ilmu tauhid, tafsir, dan lain-lain. Apalagi ajaran Islam lebih banyak bersifat global, yang tentunya membutuhkan pemikiran mendalam dan lebih terperinci, sekaligus memfungsikan akal pikiran dalam mencapai solusi problematika dunia. Beberapa tokoh filsafat Islam atau filsuf. Filsafat Islam juga sering disebut dengan filsafat Arab, dan filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pengertian, dan gagasan politik yang dilakukan dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim yang dilakukan dengan ajaran-ajaran Islam. 4 tokoh yang sangat berjasa dalam pengembangan filsafat Islam yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Keempatnya berhasil menggabungkan gagasan Aristoteles dan Plato dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam dan berbagai karya yang telah disusunnya. Selanjutnya, karya-karya mereka yang berbahasa Arab dan diterjemahkan ke bahasa Latin, sehingga ikut membantu filsafat Eropa modern. Hasil dari penerjemah dan dialektika memunculkan filsuf non-muslim, misalnya filsuf Yahudi yang bernama Moses Maimonides yang berasal dari Andalusia, Spanyol. B. Ilmu fikih. Pengertiannya. Fikih menurut bahasa berarti tahu dan faham. Maksudnya, ilmu yang mempelajari aturan syariat Islam yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Melalui ilmu ini terwujud juga sistem hukum yang lebih sistematik dan terperinci. Di antaranya dihasilkan 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Selanjutnya ada manfaat ilmu fikih. Manfaat yang pertama adalah menuntun, membimbing, dan mengatur kehidupan manusia agar menjadi tertib dan teratur. Selanjutnya ada memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah tercapainya pribadi muslim yang baik lalu menyebar ke keluarga yang pada akhirnya membuahkan tatanan masyarakat dan bangsa yang baik. Tokoh ilmu fikih. Yang pertama ada Imam Hanafi atau yang dikenal juga dengan Mazhab Hana. Mazhab ini berpengaruh di wilayah Turki, Pakistan, Yordania, Lebanon, dan Afghanistan. Yang kedua, ada Imam Malik atau yang dikenal juga dengan Mazhab Maliki. Mazhab ini berpengaruh di wilayah Maroko, Aljazair, Tunisia, bagian utara Mesir, Bahrain, dan Kuwait. Yang ketiga, ada Imam Syafi'i atau yang dikenal juga dengan Mazhab Syafi'i. Mazhab ini berpengaruh di bagian selatan Mesir, Jazirah Arab, Palestina, Indonesia, dan Malaysia. Yang keempat, ada Imam Hambali yang dikenal juga Mazhab Hambali. Mazhab ini berpengaruh di wilayah Saudi Arabia, Qatar, dan Oman. Ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas mengenai tata cara pencucian diri dari segala sifat tercela sehingga dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hubungan tasawuf dengan syariat. Tasawuf mengedepankan kasih sayang, toleransi, kerendahan hati, dan cinta dalam makna yang luas. Bagi yang ingin menempuh jalan tasawuf, harus menempuh latihan dan tahap tertentu yang dipandu dan dibimbing oleh mursyid atau guru tasawuf, yaitu yang pertama, bertaubat, kedua, tagziyatun al-nafs atau upaya membersihkan hati dengan mengendalikan nafsu dan ego pribadi
agar dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zuhud atau menjauhi pengaruh dunia. Yang keempat, waro atau menghindari dari yang haram dan syubhat. Lalu yang kelima adalah sabar, tawakal, qanaah, dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3. Tokoh-tokoh ilmu tasawuf. Yang pertama ada Rabi'ah al-Adawiyah, yang kedua Abu Yazid al-Bustami, yang ketiga Abdul Farid Zunnun al-Misri, yang keempat Al-Hallaj, dan yang kelima Imam al-Ghazali. Kemudian poin berikutnya yaitu ilmu kedokteran. Pengertian dari ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, serta tata cara penanggulangan, pencegahan, sekaligus penyembuhan penyakit dengan cara alkohol terapi atau cara lainnya. 3. Tokoh-tokoh dalam ilmu kedokteran. Yang pertama ada Ibnu An-Naf dan Ibnu Aku pada abad ke-13 mendokumentasikan secara penuh tentang sirkulasi darah dan dengan tepat menggambarkan ilmu urai tubuh dari jantung dan fungsi klep-klepnya selama 300 tahun sebelum Harvey. Yang kedua ada Ibnu Sina dan Arazi. Mereka merupakan penyusun kurikulum kedokteran yang banyak digunakan oleh William Harvey, seorang lulusan Universitas Padua yang terkenal di Italia. Dan yang ketiga ada Abu Bakar Muhammad Zakaria Arazi, yang dikenal dengan sebutan Arazi, juga menulis sebuah risalah yang mendalam mengenai sistem pembuluh darah dan dengan teliti digambarkannya fungsi pembuluh darah dan klep-klepnya, serta menggunakan campuran air raksa sebagai bagian yang penting. Dengan benar menggambarkan sifat alami radang selaput dada, tuberkulosis, dan radang jantung. 5. Az-Zahrawi dengan teliti mendokumentasikan ilmu penyakit dari air di otak dan penyakit-penyakit sejak lahir. 6. Ibnu Aku dan Ibnu An-Naf memberikan uraian-uraian sempurna tentang penyakit-penyakit peredaran darah. 7. Ahli-ahli bedah muslim lainnya memberikan uraian-uraian akurat pertama tentang penyakit berbahaya termasuk kanker, perut, usus, dan kerongkongan. Pada para ahli bedah Islam ini adalah pemula dari patologi atau ilmu penyakit. Ilmu sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau, meliputi waktu, tempat, pelaku, sebab-sebabnya, dan disusun dengan sistematik. Lalu ada pun beberapa contoh tokoh ilmuwan dalam ilmu sejarah, yaitu yang pertama ada At-Tabari dari tahun 839 sampai 923 Masehi. Lalu yang kedua ada Ibnu Qutaibah dari 828 sampai 889 Masehi. Lalu yang terakhir ada Ibnu Khaldun dari tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu daerah dan sesuatu yang khas dari daerah tersebut. Manfaat dari mempelajari ilmu geografi. Yang pertama, mengenal potensi sumber daya alam yang dapat diekspor untuk kemaslahatan bersama. Yang kedua, mengunggah ketakjuban dan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Yang ketiga, berguna bagi para perancang pembangunan di suatu kawasan. Yang keempat, bermanfaat bagi penanaman modal di sektor ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengenal situasi dan kondisi suatu masyarakat. 3. Tokoh Muslim dalam bidang geografi. A. Al-Masudi terkenal dengan bukunya Padang Rumput Emas dan Tambang Permata yang mengingatkan kita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yang masyhur dengan perolehan emas dan permata dari negeri-negeri timur. Bahkan sampai abad ke-16 masih muncul ahli geogra seperti Al-Razi yang menulis buku 7 wilayah untuk Sultan Moghul yang terkenal yaitu Sultan Akbar. B. Al-Biruni, Ibnu Maj, dan Sidi yang menyusun buku yang memperlihatkan betapa luasnya pengetahuan lautan yang dikuasai kaum muslim dan betapa banyaknya wilayah di dunia yang belum dikenal bangsa lain, sementara bangsa Arab sudah mengenalnya. Ilmu kesenian, pengertian.
Ilmu kesenian adalah pengetahuan mengenai seluk-beluk seni secara umum. Ilmu kesenian berasal dari kata dasar ilmu. Manfaat mempelajari ilmu kesenian ialah tidak hanya menjadikan hidup lebih indah, tetapi banyak manfaat lain yang bisa diperoleh. Dengan menguasai seni budaya yang terpenting, setiap orang dapat mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk serta mengembangkan kemampuan imajinatif, intelektual, ekspresi, kepekaan rasa, dan keterampilan guna menerapkan teknologi dalam berkreasi dan memamerkan hasil karya seninya. 3. Tokoh Muslim dalam bidang kesenian. Abu Nawas. Abu Nawas mempunyai nama lengkap Abu Nawas Al-Hasan bin Hanif Al-Hakimi. Akan tetapi, ia lebih dikenal dengan Abu Nawas. Ia adalah salah seorang tokoh seni atau sastra yang hidup pada zaman pemerintahan Daulah Abbasiyah, lebih tepatnya pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Bakat bidang sastra sudah terlihat sejak ia masih kecil. Ia dibawa oleh ibunya ke Basra setelah ayahnya meninggal dunia. Di Basra, Abu Nawas mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, ia terlihat lebih menonjol di bidang sastra.